Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, dan selamat malam. Baik, kami dari kelompok 5 ingin memenuhi tugas UTS Sistem Informasi Geografis, dosen pengampu Insinyur Hajra Rasmita, MA, Eskom, MM, Mkom. Tentunya saya tidak sendiri di sini. Saya ditemani teman-teman saya. Ada saya sendiri, Muhammad Arianto, dengan NIM F551210066, dan juga ada Aisyah Rahmadani Pohontu dengan NIM F551211054, Nilunia Devi F551211058, dan juga Agim Mahaputra dengan NIM F551211076. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Aisyah Ramadhani Pontu. Saya persilakan. Baik, jadi apa sih itu sistem informasi geografis? Jadi, sistem informasi geografis itu adalah singkatan dari Geographic Information System, yaitu sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, kemudian mengelola, lalu menganalisis, dan menampilkan data yang berkaitan dengan posisi geografis atau lokasi pada peta atau citra satelit. Kemudian, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk model-model data GIS itu ada 4. Itu model data vektor, model data raster, model data titik, dan model data rangkaian. Untuk model data vektor sendiri mewakili data geografis sebagai titik, garis, dan poligon. Untuk model data raster itu model data yang mempresentasikan data geografis sebagai grid atau matriks pixel dengan resolusi dan ukuran tertentu. Model data titik, dia itu mewakili data geografis sebagai titik yang terpisah. Sedangkan untuk model data rangkaian, itu mempresentasikan data geografis sebagai jaringan yang terdiri dari simpul atau node dan sambungan atau link. Untuk contoh kasus SIG ini di berbagai bidang dalam implementasinya ada pemetaan dan pengolahan sumber daya alam, pengembangan kota, kesehatan, lingkungan, pertahanan, dan keamanan. Oke, selanjutnya adalah data raster. Data raster adalah model data dalam GIS yang merepresentasikan data geografis sebagai grid atau matriks pixel dengan resolusi dan ukuran tertentu. Setiap pixel dalam grid mewakili suatu nilai yang menggambarkan sifat atau karakteristik dari lokasi yang direpresentasikan seperti elevasi, curah hujan, suhu udara, atau kepadatan penduduk. Berikut ini adalah beberapa model lain dari data. Yang pertama, model data poligon. Model data ini merepresentasikan data geografis sebagai poligon yang biasanya digunakan untuk merepresentasikan wilayah atau area seperti batas administratif, sungai, dan danau. Setiap poligon dapat memiliki atribut seperti nama, luas, keterangan, dan lainnya. Setelah itu yang kedua adalah data shapes. Model data shapes mewakili data geografis sebagai kombinasi dari titik garis dan poligon. Model data shapes ini sering digunakan dalam aplikasi desktop seperti GIS dan menyimpan banyak jenis informasi geografis seperti tipe geometri, koordinat, atribut, dan tampilan visual.
Kemudian yang ketiga adalah data lines. Model data ini merepresentasikan data geografis sebagai titik garis atau jaringan yang terdiri dari titik-titik yang terhubung. Garis dapat digunakan untuk merepresentasikan fitur sebagai jalan, rel, kereta api, atau pipa. Kemudian model yang keempat adalah TIN, data TIN. Yang dimana kepanjangan dari TIN itu adalah Triangular Irregular Network. Model data TIN ini digunakan untuk merepresentasikan data geografis sebagai jaringan segitiga yang terdiri dari titik-titik dengan elevasi yang berbeda-beda. TIN sering digunakan untuk merepresentasikan topografi, relief permukaan, dan kedalaman laut. Kemudian yang kelima adalah model data network atau spaghetti. Model data ini merepresentasikan data geografis sebagai jaringan atau jalan pipa yang terhubung dengan simpul atau node. Model data ini sering digunakan dalam analisis jaringan seperti rute terpendek dan perencanaan transportasi. Ya, selanjutnya Oke, selanjutnya yaitu tentang peta. Di mana peta adalah representasi visual dari bumi atau bagian dari bumi yang dibuat pada bidang datar. Peta digunakan untuk memberikan informasi tentang lokasi, bentuk, dan ukuran secara geografis. Ada banyak jenis peta, seperti peta topografi, peta jalan, peta politik, peta iklim, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian salah satu hal penting dalam pembuatan peta adalah skala. Skala peta merupakan perbandingan antara ukuran sebenarnya di lapangan dengan ukuran yang direpresentasikan pada peta. Skala peta dapat dinyatakan dalam 3 cara, yaitu ratio scale, bar scale, dan verbal scale. Di mana rumus untuk mengukur peta yaitu skala peta sama dengan jarak di peta dibagi dengan jarak sebenarnya di lapangan. Kemudian selanjutnya yaitu jenis-jenis data, di mana data itu adalah kumpulan fakta atau informasi yang dikumpulkan dan disimpan dalam format yang dapat diproses oleh komputer. Di mana terdapat 2 jenis data, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Di mana data yang pertama yaitu data kualitatif, terdapat data nominal. Di mana data nominal ini data yang memberikan informasi tentang kategori atau jenis suatu objek atau peristiwa. Contohnya adalah jenis kelamin, agama, atau warna. Yang kedua yaitu data ordinal. Data ordinal ini yaitu data yang memberikan informasi tentang urutan atau tingkat kepentingan suatu objek atau peristiwa. Contohnya adalah tingkat pendidikan atau tingkat kepuasan pelanggan. Yang ketiga yaitu data interval. Data interval ini yaitu data yang memberikan informasi tentang perbedaan atau jarak antara suatu nilai. Contohnya adalah suhu dalam Celcius atau Fahrenheit. Kemudian yang terakhir adalah data rasio. Di mana data rasio ini yaitu data yang memberikan informasi tentang perbandingan atau rasio antara suatu nilai. Contohnya adalah berat badan atau tinggi badan. Kemudian jenis data kedua yaitu data kuantitatif. Yang pertama yaitu ada data diskrit, di mana data diskrit ini adalah data yang hanya memiliki nilai-nilai terbatas atau berhingga. Contohnya adalah jumlah anak dalam sebuah keluarga atau jumlah siswa di sebuah kelas. Yang kedua yaitu data kontinu. Data kontinu ini data yang dapat memiliki nilai-nilai dalam rentang yang tak terhingga atau secara terus-menerus. Contohnya adalah tinggi badan atau waktu tempuh. Kemudian ada data tekstual, di mana data tekstual ini data yang berupa teks atau kata-kata seperti dokumen atau artikel. Kemudian terdapat data gambar. Data gambar ini adalah data yang berupa foto seperti dalam format JPG atau PNG. Kemudian terdapat data audio, yaitu data yang berupa suara atau audio seperti dalam format MP3 atau WAV. Kemudian ada data video, yaitu data yang berupa video atau rekaman seperti dalam format MP4 atau AVI.
Kemudian terdapat data geografis. Data geografis ini yaitu data yang berisi informasi tentang lokasi atau posisi suatu objek atau peristiwa seperti pada peta atau GIS. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya tentang analisis buffer. Jadi, analisis buffer itu adalah salah satu teknik dalam analisis geospasial yang digunakan untuk menentukan area atau wilayah tertentu di sekitar suatu objek berdasarkan jarak atau radius tertentu. Kemudian, tahapan analisis buffer yang pertama itu adalah menentukan objek yang akan di-buffer. Jadi, objek yang akan di-buffer ini bisa berupa titik, garis, atau poligon. Misalnya, jika kita ingin mengetahui area yang terkena dampak atau pembangunan jalan tol, maka objek yang akan di-buffer adalah garis jalan tol tersebut. Kemudian yang kedua, menentukan nilai buffer. Nilai buffer di sini tuh merupakan jarak atau radius dari objek yang akan di-buffer. Nilai ini bisa ditentukan berdasarkan standar atau peraturan yang ada. Kemudian yang ketiga itu membuat buffer. Jadi setelah objek dan nilai buffer ditentukan, langkah selanjutnya adalah membuat buffer. Jadi proses pembuatan ini bisa dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak GIS dengan cara mengaplikasikan fungsi buffer pada objek yang telah ditentukan. Kemudian yang keempat itu melakukan analisis pada buffer. Setelah buffer dibuat, selanjutnya adalah melakukan analisis. Analisis ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, tergantung pada tujuan dan data yang akan digunakan. Misalnya, jika kita ingin mengetahui luas wilayah yang terkena dampak dari jalan tol, maka kita bisa menghitung luas buffer tersebut. Kemudian yang terakhir itu ada interpretasi hasil analisis. Hasil analisis buffer bisa digunakan untuk membuat keputusan atau rekomendasi dalam berbagai bidang seperti perencanaan kota, manajemen lingkungan, atau kebijakan publik. Misalnya, jika analisis buffer menunjukkan bahwa wilayah yang terkena dampak dari jalan tol sangat luas, maka rekomendasi yang bisa diambil adalah dengan memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari pembangunan jalan tol tersebut dan mencari solusi alternatif yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Baik, demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Dengan ini presentasi hari ini saya tutup. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.